Pertanyaannya, bila selama perubahan terbatas bisa berhasil menjual barang sebanyak 150 miliar dengan harga 200 miliar per unit, maka barang yang tersisa menjadi persetujuan akhir adalah 50 dengan menggunakan metode penilaian persediaan FIFO, fast in, fast out, FIFO, fast in, fast out, dan menggunakan metode penilaian LIFO, fast in, fast out, nilai harga pokok penjualan dan persediaan akhir periode akan merupakan nilai yang sama. Di situ penjualannya 30, 30.000, ada yang dijual 150, unit dengan harga 200 miliar. Terus harga pokok penjualannya tahu dari mana? Ada yang bisa menjelaskan lebih banyak dari mana kau mendapatkan 16,250 rupiah untuk dengan metode FIFO dan metode LIFO 17.200 rupiah. Tahu dari mana? Terus persediaan akhir dengan metode FIFO itu 1.250 rupiah dan dengan metode LIFO persediaan akhirnya adalah 5.000 rupiah. Bagaimana? Apakah sudah tahu jawabannya? Sebenarnya selesai menjelaskan keluar ke sini dapat dari mana? Dan secara itu 17.000 baik, luar biasa. Tapi kalau FIFO itu fast in, fast out. Tapi produk yang dijual itu sebesar sebanyak 120 unit. Tapi pembelian awal 100 dan dikalikan dengan harga yang benar 100 itu berjumlah 10.000 rupiah. Terus sisanya 50 itu dari pembelian yang kedua. Itu dengan harga 125 rupiah dikalikan dengan 50 dari 125 itu berjumlah 250 ditambah dengan 250 totalnya dengan pas penjualan 150 unit adalah 16.250 rupiah. Sebaliknya LIFO itu pembelian kedua itu LIFO ini fast in, fast out. Datang terakhir bisa terakhir nanti pelan-pelan. Jadi pembelian yang kedua ini yang kita dahulukan ini 100 unit dari 125 rupiah. Tetapi totalnya adalah 12.500 rupiah. Kemudian sisanya 50 dan 150 unitnya yang dijual. Tapi kalau
sisanya nggak milik pemerintah. Semua sisanya masih persediaan jangan memang yang baik. Udah paham belum yang disampaikan tadi? FIFO dan LIFO. Ya, silakan. Pak, tadi nggak ada suaranya ke Pak waktu Bapak jelaskan Pak? Gak ada suaranya? Iya Pak, nggak ada suaranya Pak, nggak ada yang keluar sama sekali Pak. Loh, iya dah. Padahal di sini udah dikeluarkan ya. Ini baik, kita akan fokus pada analisis dasar akuntansi, yaitu bagaimana kita menentukan HPP. Apa HPP itu? Ada yang tahu HPP? Bingung. Harga pokok produksi. Apa? Pokok produksi? Ini Harga pokok, Pak. nanti saya kembalikan ke dosen akuntansi ya. Harga apa? Harga pokok produksi. Harga pokok apa HPP itu? Harga pokok penjualan Pak. Harga pokok penjualan. Sudah tampak ya di layar ya. Tentang tabel itu ya. Di situ jelas pada tabel itu, jelas ya tabelnya ya. Tabelnya jelas atau Jelas, tidak? Pak. Oh jelas, baik. Kursornya jalan enggak? Kursor di situ, jalan ya? Kursor jalan Pak. enggak? Hah? Jalan. Baik. Ini ada kasus data dari PT ABC ya, anggaplah data dari suatu perusahaan, yaitu perusahaannya namanya PT ABC. Di layar sudah jelas, kolom yang pertama ya, itu ada pembelian awal 100 unit. Harga pembelian awalnya itu harganya Rp100. Ya, jadi total dari pembelian awal itu karena 100 unit dengan harga Rp100 di total dikalikan yaitu menjadi Rp10.000. Itu pembelian awal. Ya, senilai Rp10.000. Yang kedua, pembelian yang kedua itu 100 unit juga, namun harganya sudah naik. Ya, harganya sudah naik menjadi Rp125. Jadi setelah ditotal, setelah dijumlah mencapai Rp12.500. Rp12.500. Jadi beda ya antara pembelian awal dengan pembelian kedua itu beda karena harga waktu membeli itu sudah berubah ya, sudah ada kenaikan. Jadi total barang yang siap jual, jadi kita ini perusahaan yang konsumtif ya. Jadi kita membeli ya, tidak memproduksi sendiri. Kita jasa penjualan. Jadi tatkala di total unit yang ada itu ada berapa? 200 unit. Ya, 200 unit dengan total nilai rupiah yaitu Rp22.500. Nah, terus di sini kasusnya dengan persediaan 200 unit itu senilai Rp22.500, PT ABC ini menjual barangnya itu
sejumlah 150 unit ya. Kan persediaannya 200 nih. Terus dia jual 150 unit. Dia mampu menjualnya hanya 150 unit. Nggak semuanya terjual. Dengan harga Rp200 per unit ya. Jadi dengan harga Rp200 per unit. Maka barang yang tersisa tinggal berapa? 50 unit ya. Menjadi persediaan akhirnya itu 50 unit karena yang terjual sebanyak 150 unit. Jadi ada sisanya 50 unit. Dengan menggunakan metode FIFO, first in first out, dan metode LIFO, last in first out, maka HPP dan persediaan akhirnya itu hasilnya berbeda. Kok bisa berbeda? Ada yang bisa jelaskan? Yang pakar akuntansi, yang akuntansinya dapat nilai A kemarin, ada yang bisa jelaskan tentang FIFO dan LIFO ini? Kenapa kok hasil HPP dan persediaan akhirnya itu berbeda hasilnya? Ayo Mas Akmal Farid. Ya, Pak. Gimana? Bisa menjelaskan? Masih agak bingung, Pak. Agak bingung. Ustadz Fatur Rahman, mana? Wah, ini tidur ini. Oh, enggak. Gimana tadi? Tapi belum ngerti, Pak. Belum ngerti. Kamu tadi. Belum ngerti. Berarti kemarin akuntansinya juga nggak ngerti berarti. Ya apa-apa, Kira terbuka. seperti itu. Ya, Kenapa? nggak ngerti. Kurang paham yang Kurang paham. Berarti harus ada metode yang lebih sederhana sebetulnya ya untuk menerangkan agar kalian itu cepat paham. Jadi kami telah membuat terobosan yaitu membuat modul ya. Dan modul ini dalam proses cetak sekarang. Jadi nantinya setiap Mahaputra maupun Mahaputri itu akan dapat modul satu-satu. Dan itu harus sudah diterima sebelum pertemuan dimulai atau proses belajar mengajar dimulai. Jadi sambil melihat modul ya sebagai dasar pedoman dalam proses belajar dan juga sambil kuliah online seperti yang kita lakukan seperti hari ini. Jadi ini logikanya sederhana ya. Jadi kita punya perusahaan, namanya perusahaan FR, Fathur Rahman ya. Amin ya, amin ya. Amin. Jadi Mas Fathur ini punya perusahaan jasa sebagai distributor ya. Terus dia Mas Fathur ini membeli barang 100 unit. Apa contohnya barangnya? 100 unit tuh membeli apa ya? Sarimi lah ya. Membeli sarimi 100 dus ya. Dengan harga Rp100 per dusnya itu. Ya. Jadi harga total dari pembelian awal itu yang 100 unit tadi itu, 100 dus itu dikalikan Rp100. Jadi totalnya ada berapa Mas Fathur? Ada 10.000. Asetnya sampean lu nilainya 10.000. Paham ya? Ya. Nah, jadi sampean beli permen, kalau sarimi terlalu mahal ya. Permen aja lah. Permen harganya 100 ya. Sampean beli
pada waktu awal sampean buka perusahaannya itu 100 permen. Harganya 1 permen, harganya Rp100. Kalau sampean beli 100 permen dengan harga Rp100, berarti sampean harus menyiapkan uang 10.000. Paham ya? Ya. Yang nggak usah jutaan dulu nih, ratusan aja. Ratusan aja dulu ya. Ratusan aja. Kemudian ternyata tatkala sampean bulan berikutnya sebagai persiapan untuk buka nih, karena kemarin sudah persiapan awal sampean itu membeli permen 100 unit, sampean ingin menambah lagi agar persediaannya nih lebih banyak gitu kan. Karena sampean punya plan ini akan laku di atas 100 unit nih kayaknya nih. Jadi aku harus siapkan nih lebih banyak lagi. Tatkala kita membeli yang kedua, ternyata harganya itu naik menjadi Rp125. Ya, paham ya? Jadi unitnya sama, kita membeli 100 unit lagi, 100 permen lagi, tapi harganya naik Rp125 gitu ya. Kita sudah beli ini nih ke pabriknya nih, karena bahan-bahan waktu itu naik, karena gula naik misalkan, ya toh. Loh, tatkala kita membeli 100 unit yang kedua dengan harga Rp125, kalau ditotalkan kita harus menyiapkan uang Rp12.500. Betul enggak? Betul. Oke, paham ya. Jadi setelah ditambah nih pembelian awal 100 unit dengan harga Rp100 menjadi Rp10.000. Pembelian kedua dengan 100 unit juga, 100 permen juga, tapi harganya naik menjadi Rp125, itu menjadi Rp12.500. Total barang yang siap dijual itu 200 unit dengan harga berapa? Rp22.500. Ya, paham ya? Paham tidak nih? Nyampe sini paham tidak? Paham ya? Bang. Oh, paham ya. Yang lain paham? Paham, Pak. Oke, sebentar saya mau ngecas dulu. Oke. Setelah mengikuti pameran, nah misalkan Mas Fathur ini mengikuti pameran nih, mengikuti pameran apa itu? Yang ada Hindermolennya, ada mobil-mobilannya, apa itu namanya itu? Pasar apa ya? Pasar malam. Pasar malam. Pasar malam, pasar malam nih. Mas Fathur ini membawa 200 permen untuk dijual di pasar malam gitu kan, gitu. Ternyata tatkala menjual pada malam itu, yang awalnya membawa 200 permen, yang laku 150 permen, gitu ya. Satu permen sama Mas Fathur dijual harganya Rp200 per satu permen, gitu. Paham tidak nih? Paham? Jadi, kalau yang terjual 150 permen dengan harga jual Rp200 per satu permennya, berarti total penjualan Mas Fathur dalam satu malam mencapai Rp30.000. Betul enggak? Iya. Paham sudah? Paham. Jadi banyak untungnya ya toh. Gulaannya Rp100. Gulaannya Rp125. Tapi dijual Rp200. Itu kan luar biasa keuntungannya. Nah, di sini ada sisa permen 50 unit, 50 permen ya toh. Dengan menggunakan metode FIFO ini first in first out,
pembelian yang pertama, yang awal itu namanya first in ya. First in. Terus first out itu pertama dijual. Yang pertama beli, pertama dijual. Kalau LIFO, last in, first out, yang datang terakhir itu yang dijual duluan gitu loh, bahasa sederhananya gitu ya. Kalau FIFO yang datang pertama, yang bulan pertama dijual duluan, yang kalau LIFO yang datang terakhir dijual duluan ya. Jadi permennya ini yang 100 pertama itu warnanya merah, biar kalian lebih mudah. Yang pembelian kedua permennya itu warna biru misalkan. Jadi 100 itu warna merah, yang 100-nya lagi warna biru. Paham ya? Kemudian pertanyaannya nih, tolong tentukan HPP-nya. Harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya. Kalau dengan metode FIFO itu apa tadi? First in, first out. First in-nya permen yang warna merah, yang harga 100 ya. Itu first in namanya ya. First in, first out. Ya. Yang pertama keluar yang warna merah nih, yang dijual duluan sama Mas Fatur nih, permen yang warna merah, ya toh. Terus kalau yang dijual duluan permen yang warna merah, otomatis permen yang 100 warna merah terjual habis. Terus kemudian karena yang terjual semua itu 150, yang 50 ngambil pada pembelian kedua. Gitu ya. Permen yang warna biru. Gitu ya. Paham? Paham. Jadi caranya yang pertama itu 100 yang pertama, yang warna merah permennya, karena itu yang first in, maka harus dikalikan 100 harganya. Jadi berapa? 100 kali 100 sama dengan 10.000 ya. Yang kedua, yang 50 kan yang terjual ini 150. Yang 50 yang terjual itu ngambil dari pembelian yang kedua warna biru. Harganya berapa? Rp125. Jadi 50 unit tadi, 50 permen tadi itu dikalikan Rp125. Totalnya berapa? Rp6.250. Ya, kalau dikalikan 50 kali 125 itu 6.250. Di total penjualan yang dari permen merah mendapat 10.000 ditambah penjualan permen biru sebanyak 50 permen dikalikan 125 itu 6.250. Kalau di total menjadi 16.250 rupiah. Paham ya di sini ya, FIFO ya? FIFO ya, paham ya? Paham, Pak. Paham. Jangan lemes, Mas Eko. Mas Agus Eko. Siap. Oh, siap, Pak. Jelas, Pak. Clear. Kalau LIFO itu sebaliknya, ya. Yang dijual duluan sama Mas Fatur itu adalah pembelian kedua yang permen warna biru, ya. Kalau yang LIFO itu permen yang dijual duluan sama Mas Fatur adalah permen yang warna biru, permen yang datang belakangan dijual duluan, ya toh? Berapa harganya? Rp125 yang dijual duluan. Jadi dari 150 itu, yang 100 yang dijual duluan itu permen warna biru. Jadi 100 permen dikalikan Rp125. Totalnya berapa? Rp12.500. Sisanya yang 50 ngambil di pembelian awal yang warna merah. Berapa? 50 kali 100 ada berapa? Rp5.000. Paham ya? Total 12.500 ditambah Rp5.000 total 17.500
rupiah. Itu LIFO. Dari sini bisa ini. Tahu. Coba. Oke, paham ya? Oke. Persediaan akhir, sisanya yang 50. Yang 50 tadi sisanya. Kalau yang FIFO itu sisanya pada permen biru yang harganya Rp125. Jadi 50 permen dikalikan Rp125, harganya Rp6.250. Sedangkan LIFO, sisa unit permen yang 50 itu sisa permen warna merah, harganya Rp100. 50 kali Rp100 itu Rp5.000. Ya, mudah kan? Mudah. Siapa? Itu toh. Jadi kalau kalian nanti proses ekspor impor, proses apa lagi ya? Nggak usah ekspor impor lah. Kita antar kota, terus menjual di desa kita, di kota kita, di tempat kita. Caranya seperti itu kalau berkaitan dengan persediaan barangnya. Jadi persediaan barang itu kalau tatkala kita kulaan tuh yang lumrah biasanya yang persediaan awal itu yang kita jual, iya toh? Yang lama itu loh, stok lama itu loh yang harus kita keluarkan itu toh. Siapa? Biasanya seperti itu. Itu namanya FIFO, gitu. Itu namanya FIFO, ya. Namun ada juga yang menggunakan metode LIFO. Kita kulaan sudah lama nih, sudah numpuk di gudang gitu kan. Tapi masa expirednya masih lama, masih bertahun-tahun misalkan. Namun tatkala kita mau menjual, yang kita jual yang kita beli terakhir kali, yang kita kulak terakhir kali itu yang kita jual. Mungkin ini berkaitan dengan apa ya? Semakin lama nilainya semakin mahal. Apa contohnya? Perumahan atau tanah ya, properti ya. Jadi tanah yang kita beli, yang kita beli duluan, yang harganya sangat murah, itu kita tetap nggak jual duluan nih. Dibuat apa namanya? Tabungan dulu lah. Nanti setelah sudah naik baru kita jual. Jadi gepuk nanti anunya. Keuntungannya. Paham ya? Paham? Ini akuntansi dasar ya. Akuntansi dasar ya. Nanti kalau penelitian kalian kan ada 2 jenis penelitian, ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Jadi kalau kuantitatif ini sangat mudah ya. Kuantitatif itu sangat mudah. Nggak butuh penalaran, cuma butuh metode-metode saja. Butuh rumus-rumus, butuh alat misalkan seperti SPSS atau Excel dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelas, Tidak Pak. ada, berarti paham. Kalau udah paham, plong saya itu. Kalau saya paham itu plong, nggak punya beban. Karena nanti kalau sudah dasar-dasar akuntansi seperti ini sudah paham, enak untuk melanjutkan ke arah jenjang penelitian. Nanti misalkan kalian meneliti jangan perusahaan, nggak usah terlalu besar-besar. Kalau bisa perusahaan, kalau tidak bisa kalian ke UMKM atau ke apa ya, ke pasar, ke bedak, nggak apa-apa. Yang penting datanya yang kalian inginkan itu tersedia dan konkret ya, lengkap semuanya. Itu malah jauh lebih mudah tatkala kita melakukan penelitian atau analisis pasar. Misalkan suatu saat kalian menjadi pengusaha yang sukses, yang kaya raya, amin. Mana aminnya ini? Amin. Amin, Pak. Amin.
bisa jualan ke negeri jiran, misalkan ke Malaysia, misalkan seperti yang Bapak lakukan, bisa ekspor ke sana atau bisa buka usaha di sana dengan berpedoman pada analisis akuntansi yang kita punya. Itu loh. Jadi kalian nanti dalam menganalisis untung ruginya itu sangat mudah sekali kalau sudah paham dasar-dasar analisis akuntansi. Ada pertanyaan? Nah, Ini nanti akhir bulan Bapak ke ini ke mana? Bukan ke Kuala Lumpur, ke Selangor ya, ke Selangor Malaysia. Ada pembukaan lahan pertanian di sana. Jadi Bapak itu bergerak di bidang pertanian. Jadi Bapak itu membuka lahan yang tidak produktif di Malaysia dengan sistem sewa. Kemudian Bapak kelola menggunakan apa namanya itu plastik ya. Ada memang tempatnya plastik untuk penanaman rumput. Kayak semacam apa itu ya? Plastik apa itu ya? Yang plastik polybag itu Pak. polybag gitu, kayak polybag tapi yang tipis ya, yang 1 kali atau 2 kali pakai. Itu Bapak kasih tanah, kasih ditanami bibit rumput Jepang, rumput apalagi rumput gajah, kalau di sini rumput gajah, kalau sana kokras namanya, atau jepun, kalau Jepang itu jepun, kalau di sana ya. Ada juga rumput Filipin yang kecil untuk apa itu lapangan sepak bola. Itu Bapak kelola di situ dengan sistem sewa. Juga ada gajiannya juga, ada petani-petaninya juga, dan semuanya itu sistem borongan atau kontrak ya. Gitu. Jadi kalau kalian sudah paham tentang analisis akuntansi ini, langsung cepat-cepat dipraktekkan di sekitar kalian dulu. Di sekitar kalian dulu. Siapa? Nggak usah jauh-jauh dulu. Ntar jauh-jauh malah ini kepedean nantinya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Sebelumnya Bapak, Berarti sebelah. Ya, Mas Fatur, gimana permennya? sebelumnya ya yang bisnis Bapak tadi di Malaysia itu memang sebelumnya sudah pernah dicoba di Indonesia sendiri atau di tempat Bapak sendiri? Cuma kalau di Indonesia, sepengalamannya Bapak itu metode penanamannya beda. Kalau di sini itu ditanam langsung ke tanah ya. Jadi langsung ditanam ke tanah, nanti ada alatnya untuk motong tanahnya itu loh. Jadi tanahnya itu akan berkurang, dipotong lagi, berkurang, dipotong lagi gitu. Kalau di sana kita ngambil tanah dari luar, kita masukkan ke polybag itu, terus kita tanami rumput di atasnya. Jadi tatkala kita ada yang order, ada yang pesan untuk penanaman, atau hanya pesan apa? Pesan rumputnya saja tanpa penanaman, itu enak langsung nggak usah motong-motong lagi karena sudah tertata di polybag itu, tinggal naikkan aja Memegang, ya. ke atas kontainer. Begitu. Oke, mungkin sukses Pak dengan. Kenapa? Mungkin sukses nantinya Amin. bisnisnya. Sudah Amin. berjalan mulai tahun 2011. Masya Allah. 2011. Sudah berapa tahun nih? Sudah 23 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun. Insya Allah nanti nular ke kami Pak. Amin, amin. Harusnya Amin. seperti itu. Harapan kami sebagai pendidik menularkan ilmunya agar semua yang dididik itu menjadi harus lebih hebat dari yang mendidik. harus lebih hebat dari yang mendidik, harus lebih hebat dari dosennya ya. Harus lebih hebat dari gurunya, harus lebih hebat dari orang tuanya. Itu keinginan dari para dosen, para pendidik, dan para orang tua. Oke, ada yang ditanyakan lagi?
Nanti kalian lihat juga di GCR. Nanti untuk video kali ini nanti Bapak akan upload di GCR. Nanti Sabtu depan kita bahas seperti halnya hari ini. Gitu ya, enak ya. Jadi kalian sudah dapat Ya Pak. pelajaran terlebih dahulu. Kalau nggak paham nanti bisa langsung ditanyakan ya. Oke, baik. Sudah hampir 40 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga menjadi wasilah untuk kesuksesan kita semua. Semuanya sukses, amin. Amin. Mari kita berdoa Amin. bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu Sabtu depan. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.